Adidas kemarin tuh bikin produk Pak, sebat dulu. Halo sahabat Sebatus Tanah Air, jumpa lagi bersama gua. Siapa ya? Siapa dua? Ayo tebak siapa ya? Coba dua. Ayo siapa saya? Ayo saya. Namanya Igo ya. Igo kan dibalik Ogi. Nah, sebalik lagi sama gua Ogi dan teman gua Ibas. Jadi kita harus pakai ini dong, Bas. Salam ini bukan opening. Salam sebat. Salam Ase juga. Salam sebat. Salam Ase. Gitu. Kita di mana? Di mana? Di Sebatus. Sanja. Itu gua suka tuh Sebatus. Oh gitu ya. Yoi, gua suka Sebatus gitu. Gua suka Sebatus gitu, Pak. Udah singkat terus ya anjir. Oke udah gitu dah. Apa kabar, Bas? Baik, gimana Pak? Udah lama ketemu nih Pak ya? 5 tahun gila lu. Satu konten lo produksi gila. 5 tahun? Yakin lah. Yakin lah semua Pak. Lo gue liat kagak kadang-kadang lo bay lo ya? Enggak Pak, disuruh rumah itu ketawa lepas lah. Gue ya udah gue bikin happy aja Pak. Oh iya udah. Ya makanya gue lepasin aja Pak. Oke Bas, kali ini kita mau bahas berita apa nih Bas kayaknya enak ini? Nah, berita apa ya? Kira kemarin tuh Pak, berita salah apa sih? Jadi kemarin tuh Bas. Kemarin tuh, Jadi Pak. kita mau bahas berita tentang yang kemarin rame-rame netizen tuh rame-rame ngoceh ngomen di Instagram ya? Instagram Pak, digeruduk langsung. Digeruduk rame-rame Digeruduk. Udah kayak ini ya. Udah kayak apa tuh kalau di kampung dulu tuh. Oh itu Kalau apa begituan ya begitu ganjat dulu rame-rame ada apa nih kan. Ini beritanya tentang Adidas kemarin tuh bikin produk ada gambarnya tuh wayang kulit. Nah, tapi statement di captionnya itu menyebutkan wayang kulit itu berasal dari Malaysia. Padahal wayang kulit itu berasal nggak hanya dari Indonesia, nggak hanya dari Malaysia, maksudnya dari Indonesia. Gitu. Emang sebenarnya Malaysia juga punya Pak produk apa? Ada. Wayang sendiri, wayang Kelantan. Wayang Kelantan nih beritanya tentang ini nih. Sebut wayang kulit budaya Malaysia, Adidas minta maaf gitu, Bas. Minta maaf dulu dianya lu. Heran gua. Harusnya? Salam dulu minta maaf. Kalau minta maaf. Emang kalau salah kan minta maaf. Ini minta duit kek. Royalti lah. Kita harus minta royalti. Iya bener ya, buat Indonesia Gila dapat duit tuh ya. Duit banyak banget loh dari setiap penjualan sepatu. Iya. Lu bayangin Pak, sepatunya mahal-mahal gila. Gua pengen satu gitu bagi. Lumayan deh buat ini duit sembako. Jangan deh ntar korupsi lagi. Iya, jangan Pak bener. Ini buat orang miskin Pak. Iya sama. Dibagiin. Kayak kemarin juga sembako dibagi-bagian. Tetap aja. Tetap aja kayak makan banyak Pak. Hah? Ya makan banyak Pak. Iya sih yang makan banyak. Termasuk pejabat itu juga makan. Iya banyak. Nah terus gimana lagi Pak? Iya. Nah, berita ini sebenarnya tuh menurut gua apa ya? Ya harusnya apa sih bahasanya quality controlnya tuh harusnya ini namanya quality control di sebuah brand itu harusnya tuh ditelaah lagi sebelum itu dipublis ke masyarakat. Iya. Gimana sih lu pada lu penting harus belajar. Mereka kan pada pintar-pintar ya, Bas? Iya, S3, S4, S5 Pak. S3, SD? SD, SMP, SMA. Iya. Iya, SM gua Pak. Lu belum tahu kan lu kalau digeruduk sama SM lu bayangin lu warga cuma dikit dia Pak. Dikit ya? Jadi kita banyak banget Pak. Emang kita berapa ya? 50 juta. Oh iya, 50 70 juta kalau nggak salah pas sekarang naik lagi 70 juta. Pas pandemi bikin lagi Pak orang-orang Pak. Bikin lagi Banyak. Popok coy. Pok sekali. Bikin langsung banyak. Serentak langsung berjamaah. Dia tuh banyak. Tapi program tapi gagal dong ntar. Enggak apa-apa Pak. Ini kan memperbanyak masyarakat Pak. Iya nggak gitu juga. Terus tadi kalau salah bikin apa nih? Salah. Kan si Adidas bikin salah nih, kesalahan nih. Ya, paling bikin itu surat maaf, surat minta maaf sih. Emang kemarin udah bikin surat maaf, permintaan maaf sih Pak emang. Cuma katanya nggak sengaja, gimana nggak sengaja lu ngetik kan Pak salah sadar lu ngetik. Masih nggak sadar, tapi kalau tidur lu ngetik gitu kan nggak mungkin. Enggak, kalau lagi giting kali ya, tipsi-tipsi, ya kan yang bikin kayak kan meler, bikin mukanya. Tapi nggak mungkin salah ngetik dari I ke M anjir. Iya juga sih. Produk Indonesia, produk Malaysia itu tangannya kemana? Tangannya kemana itu? Tangannya di sini Pak, di keyboard atau lagi tempat lain. Gerayang gitu kan? Lu dong? Enggak Pak, gua kan main sendiri. Kalian apa kebiasaan begitu emang? Gua tangan sendiri Pak. Entai. Iya. Bener. Tangan apa sih? Nah itu. Nah
sebenarnya kalau gue bilang sih emang maksudnya ya jangan kayak gitulah. Iya. Harusnya perlu quality control lagi sebelum konten-konten itu dipublis publis. gitu, iya. Karena kalau kayak gitu kan jadi salah paham gitu loh. Jadi ya ribut antara dua negara, kita tuh ribut terus Pak. Iya, bukan karena kan kita udah mau damai-damai nih ya kan, maksudnya cinta damai kita nih, tetanggaan, kita tergabung dalam dunia ASEAN. Bahas maksudnya ya jangan sampai gara-gara hal kecil jadi rame-rame lagi gitu. Iya, apa jangan diklaim. Apalagi menyinggung harga budaya tuh harga diri. Iya, soalnya kita udah di negara. resmikan UNESCO Pak. Iya, kalau lu kan nggak punya harga diri. Iya, gua harga yang lainnya Pak. Berapa? Harga yang lain Pak. Diskon nggak? Iya, tergantung ada kupon nggak Pak. Promo nih. Gua maunya giveaway. 12 Giveaway Pak. gratisan. Jangan Pak, itu udah ada channel lain Pak. Oh gitu ya. Iya, kita kan berbagi literasi, berbagi insight Oh, aja. iya. Mencerdaskan anak bangsa dan kehidupan Indonesia. Nah Adidas, kita ngomongin Adidas ya Bas. Nah Adidas tuh sejarahnya gimana sih Bas? Sejarahnya gue tahu nih Pak ya, itu brand asal Jerman Pak. Brand Jerman. Pendirinya kalau nggak salah adik dari pendiri Puma Pak, brand Puma. Brand Puma, oke. Nah di berita selanjutnya kita nih ada sebut wayang kulit asal Malaysia. Nah profil perusahaan Adidas dari pertama rilis hingga berkelas dunia. Jadi sebenarnya di berita ini tuh menjelaskan tentang profil si Adidas, Bas. Yang tadi lu bilang tuh. Iya, sejarahnya tuh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan gua Bas, itu orang namanya brand udah kelas dunia, masa ada hal yang kayak gini sih gitu loh. Sepele gitu. Harusnya kan sepele gitu. Sebelum naik itu kan direvisi dulu gitu Pak ya. Iya, maksudnya di review dulu kayak jangan sampai salah nih. Bener gak nih orang budayanya dari Malaysia gitu kan. Ternyata kan bukan budaya Malaysia doang. Harusnya di-share dulu grup WhatsApp kantor gitu. Pak, udah bener belum? Oh gitu. Mungkin nggak pakai grup kali Pak. Pakainya apa? Makanya apa tahu? Facebook. Ini apa namanya? Telegram post dulu. Surat menyurat. Pakai SMS kali Pak. SMS. Terus. Ada pulsa nggak? Enggak. Kan pakai isi ya Pak. Rp1 Pak SMS murah. Udah banget Pak. Iya. Nah, sebenarnya Bas kalau ngomongin apa namanya sejarah budayanya lebih ke ini. Ini berita tentang budayawan Jawa, wayang di sepatu Adidas sedikit berbeda dengan yang ada di Jawa. Nah, sebenarnya yang dibahas maksudnya budayawan ini ceritain bahwasanya si wayang kulit yang Malaysia sama Indonesia tuh sebenarnya berbeda. Berbeda Pak. Di sana ada wayang kulit namanya wayang Kelantan kalau wayang Kelantan ya. Di Indonesia tuh ada wayang kulit orang, terus ada wayang kulit yang pakai ini, ada kayak gitu loh. Masalah banyak jenis wayangnya yang ada di Indonesia. Kayak beberapa toko wayang kan banyak tuh Bas. Ada Semar, Gareng, Petruk, terus setelah gitu si Pitrik apa tuh Pitrik? Gatot Kaca. Gatot Kaca bukan dong Pak. Udah lupa. Bagong, Semar, Gareng, Petruk. Oh ya ada Bagong. Bilung gue denger tuh Pak. Gue yang terkenal sih Semar iya, Semar Gareng Petruk 3. Iya udah itu. Iya. Itu paling terkenal banget tuh toko wayang sih menurut gue gitu. Bener, Pak. Nah, maksudnya kalau dijelasin di berita ini tuh tentang visualnya ternyata tuh ada pembedaan ciri khas dari wayang kulitnya Malaysia sama Indonesia. Apa tuh Pak? Dari segi gambar visual tokohnya. Nah, itu gimana kalau perbedaannya? Misal wayang Indonesia pakai kalau yang Indonesia kayak tadi ada Petruk, Gareng. Nah, di sana tuh beda penyebutannya, Bas. Gue kurang tahu ya karena kan budaya luar. Yang gue pelajarin kan budaya Indonesia. Kita nggak penting budaya mereka. Iyalah, mendingan pelajarin budaya kita sendiri dulu. Kita udah tahu, baru apa sih? Kita juta-jutaan, pulangnya ribuan. Berapa? Pulangnya ribuan Pak. Ini Indonesia. Bahasanya ribuan Pak. Ratusan ya? Belum sampai ribuan. Iya tambahin lagi ribuan. Banyak amat. Biar dia kalah Pak. Ini dong bahasa Jaksel termasuk. Iya, masuk. Yang campur-campur. Kombinasikan. Yang bahasa luar bahasa Indonesia. Iya. Nah, yang dibikin seru dari berita ini, Bas, itu kayak kompetitornya tuh tektokan. Maksudnya kayak ngambil momen. Nah, di berita ini gini nih. Adidas sebut wayang kulit dari Malaysia. Nike langsung posting foto jersey bertuliskan Indonesia. Jadi kayak tau gak sih Bas kayak namanya kompetitor langsung jadi perhatian Pak. Caper perhatian. Ya bagus sebenarnya Pak. Dia juga maksudnya dia kan jersey luar nih Pak. Made in Indonesia gitu. Bangga kita bisa memproduksi
barang untuk luar negeri, Pak. Loh, tapi kan emang sebenarnya kalau bisa dibilang kan Nike, mana tuh? Adidas, brand-brand luar yang maksudnya terkenal juga ada yang made Indonesia, tapi distribusinya nggak di Indonesia, Indonesia, Bang. Bang. Kayak ini kalau nggak salah di Inggris kan? Di Inggris, ya iya, kan? di Inggris. Nah, ini tuh di Inggris. Jadi sebenarnya kayak kita tuh perlu bangga, cuy. bangga lah. Walaupun oke brandnya luar ya, tapi yang yang produksinya tuh Indonesia. ada orang Indonesia Yoi, juga. Bangga lu. Harusnya lu bangga. Terus Upin Ipin bangga lu ada orang Indonesia di situnya lu. Tahu kan, Pak? Enggak. Ada Upin Ipin. Oh iya, Upin Ipin tuh Upin orang Ipin Indonesia juga siapa tuh. tuh? Iya, bener-bener. Cewek siapa tuh? Tapi Ah, kenapa lupa. jadi Malaysia? Iya, makanya kan gocek gua anjir. Gua mata gua keras, Pak. Pedes banget, Pak, sumpah. Pedes ya? Pedes gua, Pak. Ngerokok deh, Pak. Jangan pedes, Pak. Biar tambah pedas yang ada. Nah, iya. Biar merah, Pak. Giting kagak merah, iya. Ya, lu dong. Enggak, Pak. Gua mah enggak giting, Pak. Yakin. Giting, Pak. Nah iya Pak, jadi itu gimana ya, maksud gua ya udahlah, lu kurangin lah kayak gitulah, jangan nggak bagus gitu loh. Oh, para apa ya namanya? Mungkin QC brand tuh. betul. Jangan sampai salah nyebutin deh, apalagi Iya. ngomongin budaya ya Sensitif suatu lah. negara gitu loh. Sensitif. Itu kalau itu dia lu direvisi lah, direvisi kayak di remedial mau di hair kayak di hair Pak. Di hair. Zaman gua tuh dulu ya, ada tuh namanya hair Pak. Kalau direvisi. Kalau salah ya? Kalau salah. Salah Kalau revisi. salah remedial. Berarti ini Adidas lagi nge-hair dong? Di hair. Nge-hair. Hair. Hair. Hair dyer. Hair stylist Pak. Hair stylist. Stylist. Pakai yang disemprotin Ya, hair. semprotan, disedot, Hair. ditiup, dicelupin. Ya begitu, Pak. Nah, Iya, iya, gimana lagi iya. nih, Pak? Nah, kita ngomongin selanjutnya kita ngomongin sejarah nih ya. Bang. Jejak peradaban wayang, Wayang. ya, budaya wayang. Nah, ternyata dulu tuh kalau apa namanya wayang itu sebenarnya jadi alat untuk ini kayak memberikan nilai-nilai pendidikan. Nah, betul, Pak. Nah, termasuk ini nih beritanya tentang jejak wayang kulit dalam dakwah Islam Nusantara. Jadi wayang kulit itu juga apa namanya memberikan salah satu cara untuk memberikan Menyebarkan. pendidikan. Nah, kalau gue bilang kan pendidikan ya, Iya. termasuk dalamnya kayak ngomongin pendidikan dakwah Islam yoi. Nusantara. Jadi kisah-kisahnya, terus pertokohannya kayak gitu tuh semuanya. punya maksud untuk mempunyai nilai-nilai keagamaan. Betul, Pak. Ya, Gitu. salah satunya nih Wali Songo nih. Nah, Indonesia nih. Wali Songo juga. Menyebarkan dakwah. Iya, Pak. Pas gue pinjam ya. Gua iya, Pak. Iya. Jangan gue pulang, Pak. Iya, ntar gue jadi curantrek dong. Iya, jangan, Pak. Pak, itu mahal, Pak. Korek sekarang, Pak. Nah, gitu, Pak. Nah gitu jadi Nah. jadi wayang itu budaya kita tuh menurut gue unik Bas. Unik, Pak. Kaya akan sejarah. Iya sejarah tuh unik menurut gue, kayak lo ngomongin budaya wayang nih, kita ngomongin khususnya wayang ya, itu jadi kayak alat apa ya, penyebaran agama, alat memberikan nilai-nilai kehidupan masyarakat, biar makin pinter, makin cerdas gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa Betul. gitu loh. Yang gue baca juga nih Pak, menurut budayawan Belanda namanya Om Jan Lauweren. Om Jan Lauweren itu mengatakan kalau wayang ini udah ada Pak sebelum zaman Hindu Buddha Pak. Udah ada Pak. Jauh banget Pak dulu. Zaman dulu. jauh berapa kilo? Jauh lah Pak. Jauh Kalau berapa? kita itu pas ketemu Doraemon dulu Pak, naik mesin waktu. Ya Jauh Pak. jauh. Jauh. Itu Benar. kalau kita buat mantan bisa Pak. Buat mantan, ke depan kita kayak gimana bisa tuh Pak? Lu mah galau mulu, malas gua. Enggak lah Pak, kan gue menceritakan Pak. Enggak, tapi tetap Bas, kalau ngomongin masa lalu kita kan nggak tahu nih ya Iya. bener apa enggaknya, tapi kan sejarah membuktikan gitu iya. loh. Kalau ngomongin percaya nggak percaya, kita harus percaya sama budaya kita gitu betul. loh. Karena kan memang juga secara saintifik Iya. ini juga diteliti Bas. Memang ternyata dulu itu mungkin tahun 1000 berapa lah ya, 1000-an lah, 1500 mungkin atau 1600 wayang tuh udah ada. Ada sejak zaman dulu. Tapi gue masih penasaran siapa yang nyiptain wayang kulit. Ya tukang wayang Pak. Iya bener dong. Terus kalau yang nyiptain bakso, Kang Bakso. Iya kan bakso. Itu nyiptain tukang PS, tukang PS. Itu apa dah? Nah, tukang PS kan rentalin doang. Rentalin doang. Iya. Masa dia nyiptain PS? Sekali kan yang bikin Pak. Lu masa Kang Wayang? Lu gimana sih? Ya terus siapa anjir? Ya, gue nggak tahu sih, tapi Kang maksudnya gue penasaran tuh lebih kayak maksudnya siapa sih yang nyiptain gitu loh. Even maksud gue kayak
gue juga pengen tahu sejarah budaya gue, negara gue tuh kan ada wayang, gue pengen tahu siapa sih dulu yang buat gitu. Ya walau lah Pak, kita nggak tahu lah. Iya juga sih. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu nih bisa sharing nih info bermanfaat tuh tadi mengenai siapa pencipta atau pembuat wayang kulit pertama kali. Iya, saya foto sama kasih dua datanya. Kalau ada bisa kita kasih giveaway. Gimana Pak? Katanya channel sebelah giveaway. Ini spesial Pak. Yang spesial ada di apa? sebelah. Spesial apa? Hari apa nih? Spesial hari apa Pak? Ini hari Jumat. Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Pak. Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat berkah gitu ya. Berkah iya. Ya kalau Jumat berkah mah enggak, makanan dong dikasihnya ntar. Kan kita ngasih hadiah Pak, berupa hadiah. Oh, hadiah. Dari lu nih? Dari tim lah, mas dari gua. Ya, siapa tahu lu kan. Tim. Ya intinya bisa lu pada nemuin siapa yang pertama kali nemu wayang, udah gitu aja. Oh iya bisa benar. foto ya gitu. Iya. Atau mau kasih info yang bermanfaat buat teman-teman yang nonton kan boleh. gitu. Kalau ditulis di kolom komentar aja. Gua hampir salah ngomong gua. Nah, menariknya dari wayang nih, Bas. Menariknya. Wayang itu ternyata percaya nggak percaya nih beritanya? Percaya nggak percaya? Konon ada wayang berbahan kulit manusia di Solo. Waduh, gimana tuh? Nih beritanya nih. Kulit apaan tuh? Jadi kayak dari kulit manusia, Bas. Ya kulit dikeletin gitu, Pak. Keletin. Ya, kulit yang mana dulu kan bisa kulit leher, kulit kepala. Mungkin kulit habis sunat kali, Bas ya. Habis sunat dikumpulin, dikumpulin. Masih orang rame-rame bocah dijejerin sunatan waktu anjir, lah capek nyonat. Iya juga sih. Kecuali dia digacang ditinggiin dulu, tebas satu waktu tuh. Cuman panjangnya beda-beda Pak. Ya nggak bisa sih. Nah, nih. gimana tuh ada siapa tuh? Maksudnya wayang apa kulit siapa itu dulu yang bikin? Nih. Mana ya? Mana Pak? Nih. Menurut KGPH Benowo menyebutkan wayang sudah ada ada sebelum masa kerajaan Islam. Kemudian wayang terus berkembang sampai era Keraton Kasunan Surakarta. Tuh berarti Solo tuh, lo kalau orang-orang Solo pasti asli sih pasti apa maksudnya hebat gitu, maksudnya punya nilai budaya tuh dari tinggi karena kan asalnya ada yang dari sana gitu iya, ada Keraton Surakarta, Keraton Jogja tuh banyak pasti kalian kalau kecil-kecil pasti dikasih tuh info-info pendidikan sejarah tentang wayang apalagi kan gitu. Zaman gua juga Pak SD mah, sekarang mah nggak ada boro-boro sejarah. Kenapa emang? Susah, orang pada ngajarin karena belajar online. Online juga bukan belajar, main game Pak. Kasian gue malah sekarang nggak punya wawasan pendidikan luas gitu loh. Kasian ya? Kasian gue, masih miris gitu loh. Terus kalau punya anak, ya gue suruh belajar Pak. Homeschooling gue Pak kalau punya anak. Lah, kan ntar gak bergaul kalau misalnya nggak homeschooling. Ya gue ajak keluar Pak bergaul. Maksudnya ngajak keluar? Ntar dia digaulin nangis loh bergaul. Ya maksudnya bersosialisasi. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Ya gue ajak bersosialisasi Pak keluar. Kan gue RT Pak. Lu nggak tahu kan kalau gue RT? Anjay, promosi dulu nih, maksudnya Kang RT lu? Hah? Kang RT? Kang RT, dukun DT ya? Gitu. Lu ntar paguyupan se-RT se-Indonesia Raya lu ntar pada ini lu. Ya kan RT milenial Pak, semua tuh sekarang anak muda yang berkarya Pak, jangan orang tua terus. Otak tuh kita harus selalu bergenerasi Pak. Iya, jangan kan gitu. Sekarang petinggi-petinggi BUMN tuh banyak generasi milenial tuh. Harus anak-anak muda. Pak Erik tuh bagus tuh, Pak Erik tuh memberikan kesempatan generasi milenial untuk jabatan-jabatan strategis. Apalagi kita udah masuk revolusi 4.0 Pak, revolusi kita 4.0 Pak. Apa ngaruhnya ini milenial masuk di struktur jabatan sama 4.0 apa ngaruhnya? Ya, maksudnya kita sebagai yang muda harus bisa bersaing dengan itu Pak. Iya. Nah, lanjut wayang lagi Pak. Nah ya kan, asal usul wayang kulit menjadi perbincangan setelah perusahaan sepatu Adidas sempat menyebutnya sebagai kebudayaan Malaysia. Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, wayang kulit disebut sudah eksis di Pulau Jawa, bahkan konon yang ada yang berbahan kulit manusia. Nah ini cerita maksudnya gue sih melihatnya unik sih Bas. Kalau misalnya itu dari manusia, kita ngomongin terlepas dari Islam datang sebelum budaya ini budaya kan udah lama banget gitu, udah jauh banget kan Bas. Nah maksudnya terlepas dari itu ternyata dulu tuh pernah ada itu wayang dari kulit manusia. Mungkin kalau sekarang kayak
haram tuh nggak boleh dan sebagainya Iya, kan. ah, Karena kan sekarang udah diatur nih, Iya. udah diatur. Kalau dulu kan mungkin cara ngaturnya kan mungkin dari Ya kan ya emang. zaman dulu lah, gua nggak Kita ngerti. nggak ngerti lah. Karena kita nggak hidup di Iya, zaman dulu kan. iya, kita juga- Mungkin mukanya doang lu yang jadul ya zaman dulu. Itu juga Pak zaman lu kayak itu Pak. Dangdut. Jadul banget anjir. Nah, Tapi Bas, kita balik lagi nih di awal cerita tentang Itu, si Adidas nih. Nah. Nah, sampai akhirnya Adidas tuh bikin surat pernyataan minta maaf ke Indonesia. Apalagi ke masyarakat Indonesia nih. Kalian teman-teman bisa lihat tuh surat pernyataannya. Tapi menurut gua Bas, kalau misalnya cuman hanya minta maaf, oke lah. Oke sih. Kita nerima sebagai bangsa yang berbudaya. Berbudaya dan berlapang dada. Dan berlapang dada. Nah, itu maksudnya permintaan maaf itu udah oke lah. Kita jangan ramein lagi. Tapi maksudnya selalu ngingetin tuh. Nah, betul. Jangan sampai brand-brand atau yang lain nih. Ini kan brandnya baru Adidas, ada Adidas nih yang bikin kesalahan dalam kegaduhan Iya, ya. kegaduhan. Dalam apa namanya? Membuat caption Nah, gitu loh. betul. Ya, Nah, udahlah. jangan sampai brand-brand lain ikutan. Apalagi ngomongin soal budaya itu itu tuh cuy. sensitif banget, budaya agama itu sensitif sama ras manusia. Aduh, Sensitif jangan ke deh. tespek. Iya, tespek Pak. Dites langsung ngepek. Iya. Ya, langsung garis 2. Orang sekarang positif malah sedih Pak. Nggak kayak dulu orang positif seneng, sekarang positif sedih. Gimana tuh? Nah itu Bas sih, maksud gua kalau dari gua sih lebih kayak para yang punya brand bukan hanya brand besar ya, tapi kalau kita brand juga. ya para pelaku usaha lah gitu ya kan, Aware lah. aware sama hal lain sifatnya jangan sampai menyinggung Betul. pihak-pihak lain gitu. Terutama sesama negara nih, jangan sampai nih singgung-singgung negara tuh bahaya Pak. Iya kita tuh udah Iya. kita tuh udah damai sama negara tetangga. Walaupun memang kayak bola kita masih kayak ada rivalitas, tapi rivalitas bukan berarti kita harus konflik ya. Iya, Rivalitas kan ngomongin jagoan nih, dukungan ya kan. Tapi jangan sampai kayak gitu. Gitu. Benar gitu Pak. Kita juga harus. Lu bener-bener aja lu. Ya benar begitu. Kita jangan Bener nilai 5 salah nilai 0 lu. Salah 3 Pak. Salah 3. Sono di daerah itu Pak, namanya salah 3. Oh, iya. Benar 7 berarti Pak. Kalau bener? Iya benar 7, salah 3. Kalau salah 3 bener? 7. Kalau bener 7? Salah 3. Iya. Ya udah. Jadi kita Udah stop, jangan gitu lagi, jangan ketok-ketokan lah, udahlah, ngapain sih? Capek anjir. Kita juga kerja capek, dia capek. Udah jangan capek-capekan. tapi Dia udah capek-capekan. Ya capek, ngapain? Capek-capekan. Iya benar. Gitu. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Jadi maksudnya ya ambil sisi positifnya, Positifnya, yang negatif atau kurang berkenan dari kita nih, dari gua sama Dari Ibas. juga. Kalau ada kata-kata yang kurang enak nih Enaknya, mendengar atau tersinggung kita minta maaf ya kan. Semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian semua nih. Bisa mengedukasi kalian semua nih. Gitu. Wawasan kalian tentang kebudayaan wayang di Indonesia. Dan jangan lupa tuh tadi Bas yang mengenai pencipta wayang kulit pertama kali tuh. tuh. Siapa tuh? Lu kalau emang tahu, lu fotoin sama orangnya, lu kasih namanya. Iya. Dia lahir kapan, meninggal kapan. Lu share di sini di bawah nih. Iya betul sekali. Nah, jadi segitu aja nih dari kita berdua nih ya. Ambil manfaatnya, ambil yang baik-baiknya, yang nggak baik jangan diambil karena yang nggak baik itu hanya ada di kita. Enggak, lu aja. Kok gua mulu perasaan? Gue maunya yang baik lah. Iya, yang nggak baik dari kita Pak. Kita dong. Ya udah, sekian dulu dari kita. Salam sobat salawasi. Sebat terus. Jangan lupa apa? Follow, subscribe, like, dan juga komen. Udah yang kompak. Jangan lupa apa? Like, comment, subscribe. Sebat. Sebat dong. Ya, oi. Pak, sebut dulu.